Hingga kini tim penyidik masih terus melakukan pemeriksaan tersangka M dan AG untuk mencari tahu motif dari kasus pembunuhan Angelin. Bahkan tersangka AG kembali memberikan keterangan baru melalui kuasa hukumnya bahwa ia tidak membunuh Angelin. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita langsung bergabung bersama Marshalina Gita di Polresta Denpasar, Bali. Gita, bagaimana proses perkembangan penyelidikan hingga saat ini? Ya, Gilang, hingga hari ini proses penyelidikan, khususnya juga proses pemeriksaan dari tersangka M atas kasus penelantaran anak masih terus dilakukan di Polda Bali. Kemudian juga untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan kasus pembunuhan Angelin yang melibatkan tersangka AG juga masih dilakukan di Polresta Denpasar. Hari ini pemeriksaan kembali dilanjutkan jika kemarin pemeriksaan tersangka M menggunakan lie detector atau alat pendeteksi kebohongan. Sebenarnya hasilnya pun juga sudah dapat diketahui, namun tidak dapat dirilis oleh publik karena ini adalah atau dari pihak kepolisian pun menyatakan untuk hasil dari lie detector ini untuk proses pengembangan penyelidikan hingga nanti ke masa persidangan. Kemudian juga yang paling mengejutkannya adalah jika kita berbicara mengenai tersangka AG dalam kasus pembunuhan Angelin yang kini melontarkan kembali keterangan baru di mana melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa tersangka AG sama sekali tidak membunuh Angelin melainkan tersangka M yang membunuh Angelin. Kemudian juga yang menyatakan bahwa ia tidak membunuh Angelin namun disuruh oleh tersangka M untuk membunuh Angelin, maupun juga ini disuruh untuk mengubur. Kemudian juga jika nantinya ketahuan maka tersangka AG dimintai keterangan agar ia yang mengaku untuk membunuh Angelin. Namun tentu ini masih terus dalam proses pemeriksaan pihak kepolisian, dalam hal ini juga adalah dari Polda Bali maupun juga dari Polresta Denpasar. Tidak hanya itu, dengan keterangan yang begitu berubah-ubah dari tersangka AG, kemudian juga tersangka M melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa ia sama sekali tidak membunuh Angelin, maka dari itu hari ini pun tim Inavis dari Polda Bali bersama juga dari tim Satreskrim dari pihak Mabes Polri kembali mendatangi TKP rumah ibu angkat Angelin yakni tersangka M untuk kembali melihat dan mengumpulkan kembali barang-barang bukti dan juga mengidentifikasi TKP tersebut. Dan bahkan juga tadi ini melakukan oleh TKP berdasarkan atas keterangan baru dari tersangka AG yang menyatakan posisi terakhir Angelin saat meninggal atau ditemukan tewas ini sebenarnya berada di kamar tersangka M. Sehingga saat ini dari pihak tim Inavis juga masih terus melakukan identifikasi olah TKP, melihat kembali tempat khususnya adalah di kamar M dan menemukan adanya bercak darah. Dan bercak darah sendiri saat ini masih dalam proses untuk mengetahui ini sebenarnya bercak darah hewankah atau memang bercak darah terkait dengan adanya pembunuhan di kamar tersangka M tersebut. Kemudian selain dari itu juga bahwa saat ini pihak kepolisian bahkan tadi dari Polda Bali pun menyatakan keterangan baru dari tersangka AG ini merupakan keterangan kunci, sehingga dari pihak Polda Bali masih akan terus melakukan pemeriksaan dan juga untuk mempertajam keterangan tersangka AG melalui kuasa hukum dan juga melalui tim penyidiknya. Namun untuk mengetahui seperti apakah sebenarnya tanggapan dari tersangka M atas keterangan dari tersangka AG yang baru ini yang menyatakan bahwa ia tidak membunuh Angelin, berikut adalah pernyataan dari kuasa hukum tersangka M. Yang pasti semua tidak benar. Dan sebagai bentuk upaya kita untuk menegakkan kebenaran, kita tidak akan merubah BAP Ibu Margaret dari awal diperiksa yang tidak didampingi oleh kita ya, sampai nanti di pengadilan, insya Allah tetap sama keterangannya. Gilang. Ya, Marshalina, lalu apakah ada saksi lagi yang diperiksa hari ini? Ya, Gita. Iya, Gilang, tentunya untuk proses pengembangan penyelidikan kasus pembunuhan Angelin hari ini anak dari tersangka M atau ibu angkat Angelin ini
Yvonne datang kembali ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terperiksa atas kasus pembunuhan Angelin. Tadi juga baru saja pemeriksaan ini selesai dilakukan. Tadi kami juga sempat menanyakan kepada Yvonne apa saja yang ditanyakan dari pihak tim penyidik di Polresta Denpasar. Namun Yvonne hanya menyatakan bahwa tadi pertanyaan dari penyidik ini mengenai kehidupan sehari-hari Yvonne bersama dengan tersangka M maupun juga dengan Angelin. Kemudian juga ditanyakan kapankah atau di manakah sebenarnya Yvonne berada pada saat ditemukannya Angelin, kemudian juga atau sebelumnya adalah pada saat diketahui bahwa Angelin meninggal atau Angelin ini meninggal, kemudian setelah itu juga pertanyaan-pertanyaan terkait setelah itu sebenarnya Yvonne berada di mana, kemudian hubungan Yvonne bersama dengan Angelin dan juga keluarga seperti apa. Namun tentunya Yvonne dalam hal ini tidak menjelaskan secara rinci apa saja sebenarnya yang tadi ditanyakan oleh tim penyidik. Kemudian juga yang pasti bahwa saat ini Yvonne dan juga Christine masih akan melakukan rangkaian proses pemeriksaan dari pihak Polda Bali maupun juga Polresta Denpasar. Tadi setelah dari Polres Denpasar, Yvonne kembali menuju ke Polda Bali. Namun tadi Yvonne menyatakan bahwa ia menuju Polda Bali untuk menjenguk kembali ibunya untuk melihat seperti apakah kondisi ibunya yang saat ini masih diperiksa. Hingga saat ini tim penyidik sudah memeriksa ada 12 saksi bersama juga dengan ahli-ahli dalam atau untuk khususnya untuk mengusut permasalahan atau kasus kematian Angelin. Dan saat ini dari pihak Polda Bali pun juga masih akan terus melakukan pengembangan penyelidikan. Dan tadi juga dari pihak atau khususnya Kapolda Bali Irjen Pol Roni F. Sompi menyatakan saat ini masih terus dalam mempertajam beberapa pernyataan dari tersangka AG, kemudian juga tersangka M, dan masih akan terus dikumpulkan bukti-bukti lanjutan lagi untuk mengungkap kasus kematian Angelin. Untuk sementara demikian dari Denpasar, Bali. Gilang, kembali ke Anda di Jakarta. Baik, terima kasih Marshalina Gita melaporkan langsung dari Denpasar, Bali.